Sahabat-sahabat sekalian, ada pertanyaan, apa kiat atau tips supaya terhindar dari makanan, minuman, dan obat-obatan yang haram? Sahabat-sahabat sekalian, setidaknya saya akan menyampaikan 7 tips. Yang pertama, lihat sertifikat halalnya. Kalau makanan, minuman, obat-obatan sudah ada sertifikat halal, itu aman. Karena di usul fikih, fahkum bidhawahir wala tahkum bisarair. Hukumi saja yang zahir. Kalau zahirnya ada sertifikat halal, ya alhamdulillah. Gitu, jangan menghukumi yang batin. Ternyata kenyataan yang itu urusan dia dengan Allah. Nanti kita mah aman, nggak akan masuk neraka, nggak akan dihukum nanti di akhirat. Kenapa? Karena kan tadi fahkum bidhawahir wala tahkum bisarair. Kalau ada sertifikat halalnya, aman, boleh kita konsumsi. Selanjutnya yang nomor kedua, lihat komposisinya. Ternyata nggak ada sertifikat halal. Karena kita misalnya ya kerja di luar negeri, sekolah di luar negeri, jarang ada sertifikat halal. Kita nggak bisa makan kalau hanya merujuk ke sertifikat halal. Maka lihat saja komposisinya. Kalau komposisinya ada yang mencurigakan, gitu ya, itu kita tinggalkan. Tapi kalau komposisinya ini nabati, ini sayur, ini itu kita yakin aja walaupun nggak ada sertifikat halalnya, karena komposisinya sudah kita ketahui. Ya, kayak makanan kayak bala-bala kayak gitu mah, gehu kayak ini mah ya besar kemungkinan halal karena kita tahu komposisinya hanya terigu gitu, komposisinya mungkin hanya minyak, cabai, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor ketiga, waspadai komposisi turunan dari yang haram. Babi itu, minyak babi itu banyak turunan-turunannya. Itu harus jadi pengetahuan kita, searching apa saja turunan-turunan dari minyak babi, dari daging babi, anjing, dan lain sebagainya. Maka kita ya akan waspada. Oh, turunannya itu ini. Kalau lihat komposisinya ternyata nggak ada, berarti halal. Kalau ternyata ada, kita tinggalkan. Yang nomor keempat adalah perusahaan asing yang non-muslim. Itu harus lebih hati-hati. Jadi lihat, kalau perusahaan asing non-muslim atau datang dari negara mayoritas non-muslim, kita harus hati-hati. Tapi kalau datangnya ini produk Uni Emirat Arab, ya itu secara kasat mata sih ya bisa dikatakan inilah aman. Dari Arab Saudi aman lah. Dari Malaysia yang tentu di situ ada para pakarnya di farmasi, ya, di badan makanan, obat-obatan dan sebagainya, ya itu lebih aman. Jadi lihat saja ini asal usulnya dari negara mana gitu. Selanjutnya yang nomor kelima, jika di luar negeri ya lihat resto yang halal. Jadi kalau di luar negeri atau kayak di dalam negeri juga, kalau kita di Bali lihat aja kalau restorannya muslim, ya kita lebih aman ke situ. Tapi kalau restorannya non muslim, ya untuk keamanan kita tinggalkan, pilih aja yang muslim. Kecuali kalau tidak ada yang muslim, adanya non muslim, ya dengan terpaksa kita di situ dengan tidak mengurangi kehati-hatian kita menanyakan, Bapak Ibu saya muslim, barangkali mohon diperhatikan, tidak menawarkan yang haram. Begitu. Selanjutnya yang nomor ke-6, hindari resto yang mencampurkan ada yang halal dan ada yang haram. Ini daging babi, ini daging kambing, ini daging sapi. Nah itu hindari. Kenapa? Karena mungkin saja dia sesudah masak babi langsung masak sapi. Minyaknya yang sama, wajannya sama, gitu, alat-alatnya sama. Ya itu otomatis kan najis kepada yang lainnya, gitu. Jadi makanan yang di situ campur yang halal dan haram itu hindari, karena tentu pemasakannya, pengolahannya nanti akan beririsan, baik secara ya wadahnya gitu ya, alat-alatnya dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor ke-7, ya obat juga harus diperhatikan komposisinya, diperhatikan ada sertifikat halalnya. Jadi bukan hanya makanan minuman, obat-obatan pun sama, kita harus ya hati-hati. Jangan sampai ada obat-obatan yang dibikinnya dari bangkai, dibikinnya dari mungkin di situ zat babi, dibikinnya dari plasenta gitu ya, dan lain sebagainya. Itu tentu haram bagi kita sebagai muslim. Terima kasih, mudah-mudahan tip ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.